Hai guys, welcome back to my channel Rizky Asaraha. Jadi kali ini aku bakal ngebahas soal gimana caranya kita nyusun argumentasi dalam berdebat. Nah, ini tuh penting banget untuk kita bisa tahu gimana caranya kita bisa menyusun argumentasi. Karena dengan argumentasi yang baik, dengan argumentasi yang kuat, itu menjadi penentu banget untuk kita bisa memenangkan sebuah perdebatan. Nah, di sini aku udah ngerangkum berbagai cara menyusun argumentasi versi aku yang selama ini udah aku lakuin selama ikut debat, dan aku juga udah coba searching berbagai referensi di internet dan udah aku rangkum semuanya buat kalian yang nonton video ini. Nah, tips-tips yang aku kasih di sini nih, ini adalah cara-cara yang menurut aku penting banget untuk kita lakuin saat kita menyusun sebuah argumentasi. Karena ini akan menjadi landasan utama untuk menjadi alasan kenapa kita menolak atau mendukung sebuah mosi. So guys, ini dia tips dan cara-cara menyusun argumentasi dalam debat bahasa Indonesia. Oke, tips yang pertama yaitu buatlah poin-poin pentingnya. Nah, di sini tuh kita harus tulis garis-garis besar dari argumentasi yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita tim pemerintah nih, kita tulis aja yang pertama kenapa kita mendukung mosi itu, terus yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Nah, dari garis-garis besar yang udah kita tulis nih, nantinya yang pertama juga bisa kita jabarkan lagi. Kita mendukung mosi karena ini, alasannya ini. Nah, ini didasarkan pada A apa, B apa, C apa. Nah, jadi supaya argumentasi kita tertata tuh, kita susun dulu dari nomor satu sampai seterusnya. Nah, di sini aku saranin buat kalian agar jangan terlalu banyak tulis poin-poinnya, karena untuk membuat argumentasi yang kuat tuh kita cuma cukup mengemukakan 3 sampai 5 argumentasi saja. Jadi jangan terlalu banyak sampai 10, 12, 13 sampai 15, itu terlalu banyak, kebanyakan guys. Kalau misalnya kebanyakan nih, nanti kita nggak punya waktu buat ngejelasin semuanya satu persatu. Makanya di sini aku saranin hanya 3 sampai 5 argumentasi doang. Nanti kita bisa menjelaskan lebih terperinci. Kalau misalnya kita hanya sebutin doang nih, itu anak SD juga bisa kali. Jadi di sini kita tuh dituntut untuk bisa membuat argumen yang lebih akurat. Dan saran aku, jangan ngulangin poin yang sama ataupun poin yang bermaksud sama, yang bertujuan sama. Jangan ngulangin hal itu. Misalnya nih, aku contohin, misalnya ujian nasional dihapuskan ya. Terus argumen kita gini, yang pertama, ujian nasional tidak lagi menjadi tolak ukur penentu kelulusan siswa. Terus argumen yang kedua, banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menjadi tolak ukur penentu kelulusan siswa. Nah, kalau kayak gini, ini artinya kita mengulang argumen yang sama, hanya beda kata doang, tapi maksudnya sama. Nah, sebaiknya argumen yang kedua ini kita masukkan ke poin yang pertama. Nah, jadi kita bisa, argumen kita tuh bisa terlihat lebih padat. Kalau misalnya banyak-banyakin, nanti kita kelihatan kekurangan argumen lagi. Makanya menurut aku, prinsip aku, mending kita punya satu senjata yang besar yang bisa membunuh banyak musuh daripada kita punya senjata yang kecil-kecil doang. Meskipun itu banyak, tapi yang lebih berpengaruh itu senjata yang besar, karena itu bisa menjadi bom untuk lawan debat kita. Makanya yang pertama itu kita harus menyusun garis-garis besarnya doang, garis-garis besarnya dulu, kayak gitu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menjelaskan dan juga memaparkan bukti yang mendukung. Jadi setelah kita udah tulis poin-poin penting, kita udah tulis dan merangkai garis-garis besar dari argumen kita nih, kita langsung menuliskan bukti yang mendukung argumentasi itu. Jadi dengan bukti yang kuat itu bisa menjadikan argumen kita juga menjadi kuat. Nah, makanya itu di sini tuh kita harus banyak-banyak cari fakta-fakta yang mendukung argumen kita. Kalau misalnya nggak ada bukti sama sekali, kita bisa menjadikan sebuah perbandingan. Misalnya saat kita ngebahas mosi hukuman mati nih, kita bisa melihat contoh dari negara-negara lain yang udah nerapin hukuman ini. Efektif nggak? Kayak gitu. Nah, selain itu, untuk menyampaikan sebuah bukti, sebaiknya kita menyampaikan dan memaparkan bukti yang udah mendapat pengakuan. Misalnya sesuatu yang umum, jadi jangan yang udah terjadi di kehidupan pribadi kita. Misalnya aturan ini tuh nggak efektif karena di sekolahku tuh kayak gini-gini. Nah, itu nggak umum, siapa tahu itu hanya di sekolah kamu doang, nggak di sekolah orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus menyampaikan bukti yang udah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita bisa pakai tuh kata-kata yang kayak
kita tahu bersama bahwa selain itu kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya kita pakai kata gitu kan lebih meyakinkan dibandingkan dengan kita memberikan bukti yang terjadi pada pribadi kita sendiri. Jadi sebaiknya pilihlah bukti yang umum terjadi dan udah banyak diketahui banyak orang. Kalau misalnya kita pilih bukti yang belum umum nih, sebaiknya kita pilih bukti yang jelas sesuai fakta dan ada sumber atau dasar hukumnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu tinjaulah mosi dari semua aspek. Jadi kita harus ngilangin dulu nih mindset di pikiran kita bahwa mosi itu tuh hanya berasal dari satu bidang saja, tapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Dari ekonomi iya, politik iya, pendidikan iya, sosial budaya iya. Jadi semuanya harus kita tinjau. Bahkan satu mosi itu kita bisa mendapatkan banyak poin nih karena kita tinjau secara lebih mendetail dari segala aspek. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebuah mosi, misalnya ujian nasional dihapuskan, jangan langsung klaim ini nih mosi pendidikan. Terus kalau misalnya kita lihat LGBT dilegalkan, ini nih di bidang hukum. Terus misalnya masyarakat Indonesia dilarang menggunakan produk luar negeri, ini nih di bidang ekonomi. Jangan langsung klaim sebuah mosi dalam satu aspek kayak gitu. Nah, itu nantinya hanya bisa membuat pikiran kalian tuh tersugesti bahwa ini nih pendidikan, jadi pikir di pendidikan aja, pendidikan 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 pendidikan. Akhirnya kalau udah mentok stok kita udah nggak tahu lagi mau mau isi argumen apa. Jadi kita harus lihat dari semua sudut pandang. Misalnya ujian nasional itu kalau misalnya ditiadakan ada dampak ekonominya, anggarannya tuh bisa diakomodasikan untuk keperluan lain. Terus satu contoh lagi nih, misalnya pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Nah, di sini tuh jangan langsung klaim ini nih makan anggaran. Jadi pikirnya anggaran, 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 modal uang negara. Jangan hanya pikir itu doang, ini juga ada dampak sosial budayanya. Masyarakat Pulau Kalimantan tuh setuju nggak kalau misalnya daerah mereka jadi ibu kota. Jadi kayak kita tuh harus, pokoknya kita harus melihat dari semua sudut pandang. Jangan hanya melihat satu mosi untuk satu aspek saja. Jadi kita lihat semuanya, tinjau semuanya karena itu akan memperkuat argumen yang ingin kita sampaikan. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya yang paling akhir nih, yang keempat, yaitu susun argumen dari umum ke khusus. Nah, ini bisa disusun sebaliknya dari khusus ke umum sih, tapi kalau aku sih mending dari umum ke khusus. Karena di pengaturan ini nih kita bakal ngebahas dari yang biasa aja sampai ke wow banget. Jadi bakal ada kejutan untuk para audiens gitu. Jadi yang pertama tuh kita bahasnya tuh yang ini, setelah itu lebih wow lagi, terus lebih wow lagi. Jadi sampai pada akhirnya tuh kita ngebahas sesuatu yang bisa menjadi bom dan meledakkan seisi ruangan debat. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi untuk menyusun ini kita juga bisa menyusun dari yang berdampak kecil sampai ke berdampak besar. Jadi ini tuh akan menjadi daya tarik tersendiri kalau misalnya susunan kita tuh kita rangkai sebaik mungkin dan teratur. Jadi kita tuh harus bisa membuat susunan atau rangkaian argumentasi yang teratur dan terurut. Ditambah lagi dengan bukti yang kuat tuh, itu udah bisa menjadi modal besar untuk memenangkan sebuah perdebatan. Oke, ini aku kasih contoh argumentasi gimana cara nyusun dan juga cara nulisnya. Jadi biasanya tuh argumentasi yang aku buat itu aku tulis dalam selembar kertas kecil notebook kayak gini. Nah, biasanya kalian juga bisa pakai binder sih. Kalau pakai binder biasanya kan lebih lebar kertasnya. Jadi kalian bisa lebih kelihatan sedikit aja tuh argumennya. Jadi pas maju itu kalian bisa lipat kayak gini. Nah, jadi pas ngomong tuh nggak terlalu kelihatan banyak barang bawaan gitu kan. Nah, oke, dari sini kita bakal kupas satu-satu. Nah, biasanya yang paling atas itu aku kasih tanda plus atau minus. Nah, ini tuh sebagai tanda pengingat aja sih, sebagai pengingat buat kita kalau kita itu tim pemerintah. Kalau misalnya tim pro, biasanya aku kasih tanda plus. Kalau tim oposisi, biasanya aku kasih tanda minus supaya jangan sampai kita salah ngomong kayak gitu. Karena pernah satu kali aku latihan dan dia tuh tim pemerintah, tapi di akhir pembicaraannya dia tutup dengan itu kami sangat tidak setuju. Nah, itu kan kayak kesalahan yang fatal banget gitu, kayak enggak banget deh pokoknya kalau kalian buat kesalahan kayak gitu. Makanya kasih tanda pengingat di atas plus biar kalian selalu ingat bahwa aku tuh tim oposisi, aku tuh tim pemerintah kayak gitu. Nah, next di sini biasanya aku taruh
aku nulis mosi yang kita perdebatkan. Jadi mosi yang aku contohin kali ini itu penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Nah, karena aku pembicara pertama, berarti aku harus bahas dulu kan. Pertama itu perkenalan, kemudian definisi. Nah, definisi itu biasanya aku tulis segini doang. Bahasa asing yaitu bahasa milik bangsa lain yang tidak biasa digunakan di suatu wilayah atau tidak dianggap bahasa sendiri. Nah, biasanya bahasa asing itu adalah bahasa Australia atau bahasa Inggris yang digunakan di negara Indonesia. Berarti bahasa itu dianggap sebagai bahasa asing. Nah, kayak gitulah, tinggal kalian jelaskan dan kalian jabarin aja kayak gitu. Selanjutnya ada nasionalisme, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Nah, ini tuh bahasa simpelnya rasa cinta tanah air lah, nasionalisme kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kalian pakai KBBI, berarti kalian harus cantumkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kayak gitu. Cuman kadang kita nggak bisa dan juga kita nggak mungkin hafal semua isi KBBI juga kan. Jadi kalau misalnya emosinya dadakan, kita buat definisi sendiri aja, yang penting nyambung dan masuk akal kayak gitu. Kayak ini definisi yang aku buat. Nah, selanjutnya itu biasanya ada latar belakang, cuman latar belakang biasanya nggak aku tulis karena biasanya udah aku hafal kayak gitu. Misalnya ini kan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Nah, kalau misalnya mausinya kayak gini, berarti kan latar belakangnya menyangkut dengan nasionalisme seseorang gitu. Misalnya sekarang ini di era modernisasi banyak sekali orang yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka merasa bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak gaul dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalian bisa deh jabarin dan juga mengeluarkan argumentasi kalian di latar belakang. Nah, selanjutnya itu masuk ke argumentasi. Nah, ini sengaja aku tulis semuanya karena aku kasih contoh kan, kalau biasanya di argumenku sendiri tuh biasanya cuma satu poin doang karena poin 2 dan 3-nya tuh dijelaskan oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Nah, lebih banyak dijelaskan oleh pembicara kedua sih, tapi di sini karena aku kasih contoh makanya semuanya. Yang pertama itu ada perjuangan para pejuang dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, di sini tuh kita bisa ungkit bahwa zaman dulu tuh banyak banget para pejuang Indonesia yang berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan itu tuh dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, apabila kita menggunakan bahasa asing itu berarti kita melanggar atau kita melanggar lah sumpah yang kita ucapkan setiap tanggal 28 Oktober, dan itu benar-benar akan menurunkan rasa nasionalisme kita kayak gitu. Nah, penjelasannya tuh kayak gitu. Nah, hal ini juga menyangkut dengan kedudukan bahasa. Jadi biasanya tuh aku hanya tulis kata kuncinya doang sih di sini, nomor satu, 2 dan 3. Selanjutnya tuh banyak banget penjabaran yang aku jelaskan. Kalian bisa, pasti kalian tahulah sebagai orang debat pasti kalian ngerti. Di sini tuh hanya contohnya doang. Nah, ini juga menyangkut dengan kedudukan bahasa, yaitu bahasa Indonesia tuh kan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara dan juga bahasa resmi. Nah, selanjutnya di argumen nomor 2 itu ada Perpres 63 tahun 2019. Nah, peraturan presiden ini adalah mewajibkan dokumen-dokumen resmi negara dan juga pidato-pidato pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi meskipun pidatonya di lingkup internasional tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia karena itu udah diatur di Perpres nomor 63 tahun 2019. Nah, di sini juga kalian bisa ungkit tuh Undang-Undang Dasar UUD pasal 35 tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nomor 3. Orang Indonesia masih banyak yang belum mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, sekarang ini yang bahasa Indonesia aja, bahasa kita sendiri aja tuh masih banyak banget yang salah penggunaan gitu, apalagi kita harus menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan benar-benar menurunkan rasa nasionalisme seseorang. Serta terdapat tanggung jawab kebudayaan, yaitu bahasa daerah. Indonesia tuh punya banyak banget bahasa daerah. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa asing, itu berarti udah memudarkan bahasa Indonesia, memudarkan bahasa daerah juga kayak gitu. Jadi pokoknya 3 poin ini tuh kalau kalian jabarkan, yang poin satu aja kalau kalian jabarkan tuh itu 7 menit tuh udah cukup banget gitu, udah nggak sampai malahan. Jadi kalau kalian jabarkan tiga-tiganya tuh itu benar-benar udah poin-poin banget sih buat kalian. Nah, aku saranin jangan terlalu banyak ambil dasar hukum kayak Perpres dan lain juga lain sebagainya, karena di debat itu penilaian utamanya adalah
berpikir kritis. Nah, jadi yang dinilai itu paling utama berpikir kritis. Kenapa penggunaan bahasa asing tuh bisa menurunkan nasionalisme? Karena yang pertama itu melanggar aturan-aturan ini kan. Selanjutnya juga bahasa asing itu kan menggusur bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya cinta tanah air berarti cinta segalanya kan, cinta bahasa. Itu berarti kalau misalnya kalian menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia itu menurunkan rasa nasionalisme. Intinya di situ. Jadi jelaskan opini kalian yang benar-benar masuk akal. Jangan terlalu banyak ngebahas aturan-aturan kayak gini. Tapi tetap sih harus dibahas juga untuk nilai tambah, poin tambah. Nah, selanjutnya paling bawah biasanya aku tulis kemungkinan-kemungkinan opini-opini lawan kayak gitu. Tapi ini nggak wajib sih, nggak wajib. Cuman lebih bagusnya kalian pakai kayak gini. Nah, ini hanya aku doang sih kayaknya yang buat kayak gini. Jadi misalnya kalau misalnya lawan kasih opini alasan pendidikan. Jadi penggunaan bahasa asing tuh sehari-hari misalnya bahasa Inggris, kita gunain bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari itu untuk belajar gitu supaya memperlancar bahasa Inggris kita. Nah, itu kalian bisa bantahkan ada di kurikulum. Jadi pelajaran dari SD malahan sampai SMA ada kok di kurikulum belajar bahasa Inggris, atau ada juga beberapa sekolah yang pakai lintas minat bahasa gitu kan, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Jadi kalian nggak perlu pakai di ke bahasa sehari-hari dong. Intinya tuh untuk belajar itu kalian bisa gunakan di tempat kursus, tempat les, tapi tidak perlu digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kita punya bahasa sendiri. Selanjutnya, kalau misalnya mereka bahas tentang untuk hubungan nasional, kalian bisa bilang sekarang itu alat-alat udah canggih, ada yang namanya pilot atau receiver. Jadi dalam rapat internasional biasanya mereka pakai alat ini. Jadi berupa kayak headset gitu kan. Jadi dipakai, jadi para pejabat negara tuh cukup menggunakan bahasa mereka aja. Nanti saat dengar itu udah ada translatornya sendiri, udah ada penerjemahnya sendiri. Banyak juga kok sekarang udah dijual bebas penerjemah-penerjemah. Selain itu kalau misalnya mau rapat internasional juga kan biasanya para pimpinan negara punya penerjemah bahasa sendiri kan. Kalau misalnya ke Spanyol, mereka punya penerjemah untuk bahasa Spanyol kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bahas tentang, misalnya lawan kita bahas tentang English is international language, misalnya bahasa Inggris adalah bahasa internasional, kalian bisa bilang kalau bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa internasional karena sekarang itu lagi proses-prosesnya gitu. Bahkan beberapa negara misalnya Kanada, Jepang, Australia, Vietnam, Ukraina, bahkan di Vietnam ini ada salah satu daerahnya tuh menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Nah, negara lain aja cinta dengan bahasa kita, mau belajar bahasa kita sendiri. Masa kita sebagai penduduk asli Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai bahan informasi aja nih ya buat kalian, kalau aku tuh pernah baca artikel di salah satu artikel atau apa gitu, gak tahu ini benar atau enggak, tapi bahasa Indonesia itu berada di urutan ke-8 sebagai pengguna bahasa terbanyak di dunia. Urutan ke-8 loh. Itu artinya banyak banget negara lain yang menggunakan bahasa Indonesia juga gitu. Bahkan di negara-negara ini tuh mereka membuka jurusan khusus dan juga tempat-tempat kursus yang khusus mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bangsa asli Indonesia nggak menggunakan bahasa Indonesia kan sayang banget gitu kan. Inti pembahasan musik kita kan ini loh, kurangnya rasa nasionalisme seseorang jika dalam komunikasi sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa asing. Intinya itu. Dan ya itu dia sih contoh gimana aku nyusun argumen. Jadi intinya buat kalian ini saran sih, bukan saran sih, wajib banget buat kalian agar jangan acak-acakan tulis argumentasi meskipun kalian tuh udah di luar kepala, tapi tetap harus tulis secara runtun kayak gini. Karena kalau misalnya kalian udah di podium nih biasanya kalian bisa lupa apa yang ingin kalian sampaikan, apalagi informasi-informasi kayak angka-angka gini kan, Perpres 63 tahun 2019 kalian tuh harus nulis supaya jangan sampai ada yang kelupaan. Jangan sampai pas udah turun dari podium nih, ih tadi lupa nyampein ini kan, sayang banget gitu kan. Jangan sampai juga kalian nulis kayak satu argumennya di sini, satunya di sini, apalagi sampai bengkok-bengkok kayak gini. Kalau tulisan kalian gak jelas terus kalian sendiri nggak bisa baca juga, itu sayang banget. Jadi aku saranin kalian ikut tips-tips yang udah aku kasih ya. Jadi tulis secara runtun dan ikuti semua tips-tipsnya. Nah, itu dia guys. Kalau misalnya kalian punya cara atau tips yang lain dalam menyusun argumentasi, kalian bisa komen di bawah. And then, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, and share video ini. So guys, sampai jumpa.